Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu besar anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh seharusnya kami ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk dapat menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang demikian besar, itulah yang boleh melayakkan setiap kami. Biarlah kami boleh menyadari akan ketidaklayakan diri kami, akan keberdosaan diri kami, sehingga di sanalah kami sungguh-sungguh boleh belajar merasakan betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan Tuhan juga boleh mencurahkan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Biarlah kami pun mau terus hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan kami mau membuka hati kami untuk terus diterangi melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 8, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-13. Matius 8, ayat yang ke-5 hingga 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sedemikian jauh bacaan firman kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan? Mungkin hal itu terjadi ketika kita merasa kita telah melakukan dosa yang sedemikian besar, atau ketika kita merenungkan betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang membuat kita telah menyakiti hati Tuhan. Bahkan belum lagi mungkin kita masih memiliki kelemahan ataupun dosa-dosa yang seringkali kita belum bisa lepaskan, dan itu mencengkram dan membelenggu kehidupan kita. Di sanalah mungkin kita merasa diri kita ini sungguh adalah seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk dapat menghadap kehadirat Tuhan. Keluarga damai, ketika kita pernah merasakan perasaan seperti itu, bukankah di sana jugalah seringkali kita merasakan sebuah paradoks betapa besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melayakkan kita hingga kita dapat menjadi seorang anak Tuhan. Kita dapat menjadi seorang yang dapat datang ke hadirat Tuhan melalui doa, melalui ibadah, ataupun penyembahan kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini bukankah kita seringkali bisa mengalami jatuh dan bangun untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita.
Bahkan ketika kita berada di sebuah titik, ketika kita merasa kita ini adalah orang-orang yang sangat kecil dan lemah, ketika kita kehilangan segala-galanya, di sanalah sebuah momen kita pun bisa merasakan betapa besarnya anugerah dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita masih ada hingga saat ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sebuah perasaan tidak dan sebuah sikap merasa tidak layak di hadapan Tuhan, inilah yang juga dilontarkan oleh seorang perwira di dalam bacaan kita pada hari ini. Perwira tersebut berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ketika dia memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, dia memiliki sebuah iman yang penuh dengan kerendahan diri. Ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, karena dia tahu dia adalah seorang non-Yahudi, yang pada waktu itu orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi, yaitu orang non-Yahudi, adalah bangsa kafir atau bangsa yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sedangkan perwira ini tahu betul siapa Yesus pada waktu itu. Yesus adalah Mesias yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Karena itu sebagai seorang non-Yahudi, perwira ini menyadari bahwa dia sesungguhnya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dia bahkan tidak layak sebenarnya untuk dapat mendapatkan kasih karunia atau anugerah dari Tuhan Yesus. Namun dengan sebuah iman kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sebuah iman yang didasari dengan sebuah kerendahan hati karena menyadari betul ketidaklayakan dirinya. Inilah menjadi sebuah iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebuah iman yang didasari dengan sebuah kerendahan hati, bukan dengan sebuah keangkuhan ataupun kesombongan ataupun kebanggaan diri, melainkan dengan sebuah hati yang tunduk sepenuhnya akan kehendak Tuhan. Keluarga damai, disinilah Tuhan Yesus memuji iman dari perwira ini. Iman yang Tuhan Yesus inginkan juga terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya yang rindu datang ke hadiratnya, rindu datang untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui sikap perwira ini kita dapat belajar bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, kita ini tidak perlu menjadi orang yang membawa-bawa prestasi ataupun pembenaran diri kita, membawa kesombongan ataupun kebanggaan diri, melainkan sebuah hati yang sebenarnya siap untuk tunduk akan kehendak Tuhan. Sebuah hati yang siap mengakui bahwa diri kita ini sungguh membutuhkan Tuhan. Sebuah hati yang siap mengakui bahwa diri kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sebuah sikap yang sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita ini sesungguhnya adalah seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah menjadi sebuah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, yang sebenarnya menunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang yang mau sepenuhnya taat pada kehendak-Nya. Itulah sebuah sikap yang dapat membuat kita ini layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Ketika kita membawa sebuah sikap hati yang mau tunduk, maka kita pun sedang membawa sikap hati yang terbuka untuk menyambut atau menerima kehadiran-Nya. Bukan dengan sikap hati yang keras, angkuh, ataupun memasang tembok. Maka sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang datang dengan sikap-sikap yang seperti itu, kita pun menjadi seorang yang tidak layak untuk menyambut kehadiran-Nya.
Keluarga damai yang terkasih dari Tuhan, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah selama ini ketika kita datang ke hadirat Tuhan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang mau menundukkan hati dan pikiran kita di bawah kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri kita di bawah pimpinan Tuhan sebagai Sang Raja kita? Mari keluarga damai, kita merenungkan satu sikap di dalam kehidupan kita. Apakah aku sungguh layak di hadapan Tuhan? Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dapat menerima hadirat-Nya, karena kita datang dengan suatu sikap hati yang mau tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan sebuah sikap kerendahan hati dan sebuah hati yang sungguh-sungguh mau tunduk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, itulah yang saat ini kami rindu, kami bawa ketika kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau seringkali kami datang dengan sebuah rasa sombong atau kebanggaan diri kami, ketika kami mengingat begitu banyaknya hal-hal yang telah kami capai dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang merasa diri kami lebih tinggi dari siapapun, sehingga itu menghalangi Tuhan akan hati kami terbuka untuk menerima betapa besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sebenarnya tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami pun rindu menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang sungguh mendengar kehendak Tuhan. Biarlah kami makin hari makin dilayakkan hanya karena besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah menjadi seruan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.